Pace e bene, masih di mea culpa bersama saya, seorang kapusin. Alangkah besarnya belas kasih dan pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, berkatilah kami, kuatkanlah kami, agar kami sanggup dan mau berjuang mencari Engkau dalam hidup kami hari demi hari. Bila pun kami harus berjuang lebih, semoga karena cinta kepadamu, kami semakin berani mencari Engkau. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan yang menghambat perjalanan kami kepadamu. Rahmat-Mu menguatkan kami, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan menurut penginjil Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Menarik bagi saya kalimat pertama ini ketika si orang muda berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan?" Yesus berkata, "Mengapa kau sebut aku baik? Hanya Allah yang baik." Orang mungkin berpikir, kalau Yesus mengatakan ini, apakah itu berarti Yesus itu bukan Allah? Saya menemukan sebuah pemikiran yang bagi saya menarik untuk saya gemakan lagi. Dia bilang begini, pernyataan itu bukan mau menyangkal keallahannya, tetapi hendak meyakinkan si pemuda, kalau kamu mengatakan Yesus itu baik, dan hanya Allah yang baik, itu berarti Yesus itu adalah Allah. Hanya Allah saja yang baik. Dalam hal ini, hanya Allah yang baik, yang sempurna, yang baik adanya, yang tidak akan ternoda. Maka logikanya kita temukan, si pemuda menyebut guru yang baik. Dan Yesus berkata, hanya Allah yang baik. Kalau begitu, ketika si pemuda berkata, guru yang baik, Yesus itu adalah Allah. Nah, menyadari Yesus adalah Allah, itu bisa membuat seseorang
mengikuti dengan yakin, kiranya tidak lagi ragu setiap perkataan yang diucapkan oleh guru yang baik ini yang adalah Allah. Mudah-mudahan terang ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan seterusnya. Dan si pemuda berkata, aku sudah lakukan itu semua. Menarik bahwa Yesus berkata, dengan penuh kasih, ada satu kekuranganmu. Ini bagian menarik lain. Yesus tahu kita punya kekurangan. Si pemuda ini punya kekurangan. Tetapi Yesus ini menaruh kasih kepadanya. Itu berarti dosa tidak mengikis kasih Allah kepada kita. Mungkin kita berkata, apakah Allah masih mengampuniku? Apakah Allah masih memerhatikanku setelah kulakukan dosaku selama ini? Sekali lagi, percaya bahwa Yesus itu yang adalah baik, dan yang baik hanya Allah, itu berarti Yesus itu adalah Allah Putra. Kalau kita percaya ini, maka kita percaya Yesus menaruh kasih juga kepada kita. Sekalipun ada kekurangan kita. Ternyata mengikut Yesus itu hal yang mahal. Ini pun bisa kita renungkan juga. Jual milikmu. Kita tahu apa yang paling berharga yang kita punya adalah yang kita punya, kan begitu. Nah, kita mau yang paling berharga ini kita serahkan untuk bertemu dengan Allah, untuk mengikuti Dia. Itu artinya ada sesuatu yang lebih mahal dari apa yang sudah kita miliki ini. Mengikut Yesus bukan hal yang gampang. Tetapi kita tahu itu sebagai tujuan hidup seorang Kristen. Sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar mengikuti. Seperti unta lewat lubang jarum. Masuk ke dalam kota, melewati gerbang kecil. Unta yang penuh dengan beban akan kesulitan melewati lubang jarum, nama yang dipakai untuk menyebutkan satu portal kecil lewat mana orang bisa masuk dan keluar. Nah, kalau unta lewat dengan beban di badannya, di pundaknya akan kesulitan. Nah, kalau begitu tidak mungkinkah? Mungkin, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Semoga dengan melepaskan hal-hal yang mengikat kita dan menahan kita ke belakang, kita dengan melepaskan itu semua, kita sampai kepada Allah dan mengikutinya pelan-pelan dan semakin dikuatkan dalam pencarian kita itu. Semoga karena rahmat dari Tuhan kita sanggup melakukannya. Pace bene.